Joshua. Mungkin boleh Pak dibantu Pak, diklik dulu. Bapak klik partisipan Pak. Ya. Klik partisipan. Lalu nanti ada nama VTube Indonesia. Bapak klik more. Sebentar. Ya. Klik more. Terus make VTube Indonesia as a host. Ada tulisannya make a host. Ada nggak? Make host ya. Ya itu diklik Pak. Yes. Oke, silakan Pak Donca, silakan dinyalakan dulu. Oke, sudah bisa nyalakan video Pak Donca. Terima kasih Pak Donca ya, untuk Pak Donca ngasih tahu saya di WhatsApp, kita bisa komunikasi. Jangan lupa berikan co-host ya Pak kepada Pak Joshua, saya tinggalkan. Terima kasih Pak Donca. Sampai jumpa teman-teman. Kita akan sambung ke acara video. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi ke dalam education program kita tadi. Tadi ada technical problem saat ingin membagikan kepada kita punya PLC pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, ya malam hari ini kita akan mendengarkan sukses story dari salah satu PLC yang akan bersama kita dalam acara spektakuler pada malam hari ini di acara V-Live. Nah, teman-teman para VTubers, pada malam hari ini kita kedatangan nih seorang tamu yang sangat luar biasa, ya, merupakan PLC 339 Pak Jaswan Hadi. Dengan segala hormat dan waktu, kami mempersilakan Pak Jaswan Hadi untuk bersama kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Donca, mohon maaf ini ada kendala sinyal juga di sini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak buat yang pertama sekali buat yang memperkenalkan VTube nih, yaitu Pak Ridlo atau Pak Heri, Pak Antonius juga yang selalu mensupport. Tak lupa juga saya ucapkan thank you sama VTube, Bapak CEO-nya juga, Mr. Jack Goai, Mr. Jeff, dan semua rekan-rekan PLC yang ada di grup PLC 2. Tak lupa juga nih, Bang, aku ucapkan thank you banget buat my team, tentunya nih tim aku yang bisa aku sangat banggakan sehingga saat ini aku bisa di acara V-Live ini. Bapak, terima kasih banyak juga ya. Ya, kebetulan aku lagi sama tim nih. Thank you sama Pak Marzon, Pak Sumardi, Mami lalu Ria Suardiman yang saat ini lagi hadir di acara V-Live ini. Dan thank you semua rekan-rekan yang berada di grup Pioner Rinjani 1, Rinjani 2, grup Nusantara, dan grup Diaman. Thank you dan I love full. Tetap semangat VTuber Indonesia. Semangat Pak, semangat VTuber. Nah Pak, terima kasih juga ya kami ucapkan dari My Future Business School karena Bapak sudi menyempatkan waktu Bapak walaupun dalam kesibukannya sehari-hari menjalankan bisnis ini dan juga pekerjaan yang lain, tapi Bapak sempat bersama kita, sempat hadir di acara spektakuler pada malam hari ini untuk Bapak bisa men-sharingkan, Bapak bisa berbagi cerita kepada para VTubers yang ada di luar sana ini. Mungkin Pak, pada malam hari ini ya, kita ada banyak sekali VTuber yang sedang memerhatikan Bapak yang bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ada ribuan mata yang sedang memerhatikan Bapak. Nah, Pak Jaswan, mungkin ada baiknya nih Bapak memperkenalkan diri dulu nih, nama dan juga latar belakang Bapak. Oh iya, baik, terima kasih Bang Anca. Ya, namaku Jaswan Hadi, biasa dipanggil Aswan. Saya seorang karyawan swasta di salah satu perbankan di Indonesia. Sampai saat ini sih masih selaku karyawan bank swasta tersebut. Ya, berawal karir di tahun 2006-an, kerja di perbankan. Ya sampai saat ini Bang, aku masih di bank, membagi waktu antara waktu di bank dengan waktu di VTube gitu. Jadi
Ya, jadi Saat saat ini ini masih bekerja sebagai salah satu karyawan di perbankan ya Pak? ya saat ini sih masih Bang. Di salah satu bank swasta aku masih, tapi aku Di juga daerah mana sih Pak? Kalau bisa tahu? tempatnya di Lombok Timur Pak, Kabupaten Lombok Timur, di ibu kotanya di Selong. Gitu. Nah, sekalian ini Bang sedikit tentang Lombok Timur ya. Lombok Timur itu terkenal dengan beberapa pantai yang sangat indah dan luar biasa. Ya, bukan hanya di Lombok Timur, semua Lombok itu sangat beautiful sekali gitu. Ada namanya Pantai Pink yang mungkin sudah ini sekaligus supaya mungkin nih para VTuber ingin berlibur sekalian melihat bagaimana cantiknya dunia Pulau Lombok gitu. Bisa di situ ada namanya Pantai Pink, Pantai Aan, Pantai Surga, Gili Kondo, dan masih banyak lainnya Pak. Itu yang bisa dinikmati di Pulau Lombok ini gitu. Wah, berarti ya baju yang Bapak pakai ini baju antara baju-baju adat yang ada di Lombok Pak ya? Iya benar sekali Pak. Ini yang di atas namanya kalau di Lombok disebutnya sapu. Jadi sapu ini khusus dipakai memang di kepala pada saat seserahan misalkan nih mau acara pernikahan gitu biasa dipakai harus menggunakan pakaian adat. Cuman saya ada combine dengan sedikit ala-ala modernnya gitu yang di luar ini gitu. Nah, tapi intinya ya bahwa ini adalah salah satu yang untuk prianya Pak. Kalau untuk ceweknya kan beda lagi. Itu Keren sekali sih Pak, keren sekali. Nah itu yang bunga-bunga di belakang itu Pak, ada terkait dengan adat-adat istiadat ya Pak? Yang bunga-bunga di belakang kebetulan di sini kan Lombok itu masih sangat hijau Bang. Hijau terus sangat ada bunga putih itu menandakan bahwa memang untuk Lombok belum terlalu banyak yang dijamah gitu atau masih original ya? Masih benar-benar sebab gitu ya benar masih fresh banget makanya ayo bisa Bang Ronca juga kapan-kapan main Lombok Bang nanti kita bisa lebih gini kan. Nah itu pasti Pak, itu pasti insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan juga ini mulai reda ya Pak ya, saya akan ke Lombok untuk ketemu dengan para VTubers di sana Pak. Tunggu saya di Lombok Pak ya. Siapa? Nanti kontak saya Pak sebagai guide-nya. Oh ya Pak. Nah, ya, Pak. Tadi saya sempat mendengarkan Bapak salah satu karyawan daripada perbankan. Nah, untuk saat ini Pak, Bapak ya gimana Bang? Halo? Ya, jadi saat ini memang saya masih bekerja di salah satu perbankan swasta yang dimana hari-harinya saya nih Bang ngebagi waktu antara target di tempat saya kerja saat ini dan waktu yang ada di VTube itu sendiri gitu. Tentunya dan pastinya dengan dukungan tim-tim saya yang selalu bersama saya yang selalu support yang selalu ada gimana caranya kita ngebangun tim supaya Oke, halo Pak Jaswan. Sebelumnya saya akan membackup dari Pak Donca terlebih dahulu. Ya, nah tadi mungkin ada pertanyaan nih Pak dari Pak Donca ya bahwa ini kan mau tahu nih latar belakang Pak Jaswan ya. Tadi kan lagi satu, boleh dilanjutin nggak Pak? Sebenarnya Bapak latar belakangnya apa sih sebelum ketemu sama VTube? Ya, baik Pak. Latar belakangnya itu seorang karyawan swasta Pak. Di perbankan kebetulan saya sampai saat ini sih masih di salah satu perbankan swasta. Jadi ya itu tadi saya ngebagi waktu antara di bank dengan VTube. Oke, berarti Bapak masih aktif ya sebagai di sela waktu saya bekerja di bank, saya ketemulah masih aktif Pak. Oke, nah
Ini Pak Donca kembali sudah bergabung sama kita, dan tadi Pak Donca, Pak Joshua ada bercerita bahwa beliau masih aktif nih di perbankan dan masih menjalankan hidup dan mencapai posisi sekarang ya Pak. Tentunya kita semua mau tahu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Donca lagi. Silakan Pak Donca ke pertanyaan berikutnya. Ya teman-teman semua ya, kita ada kendala di signal ya, di jaringan seperti itu ya. Ya kalau kita menjalankan bisnis dalam online ya pasti ada kendala-kendalanya. Nah Pak Joshua nih, Pak Aswan, tadi kita udah sampai di mana sih? Menceritakan tentang bahwa saya masih di perbankan gitu, Pak. Dan sampai mana baru ketemu YouTube-nya gitu. Oke. Nah, oke Pak, sebenarnya Bapak udah berapa lama sih di perbankan ini bekerja sebagai seorang perbankan? Saya dari tahun berapa ya untuk lamanya? Soalnya bukan satu bank sih Bang. Jadi sampai saya dipindahkan ke beberapa perbankan yang ada di Indonesia, dipindahkan posisi di di Medan, di Sumatera Barat, Batam, semua wilayah. Nah, sampai akhirnya saya titik akhirnya di Lombok Timur, dan bertemulah bersama Fitup, I love you. Wah, luar biasa ya. Dari perjalanan yang sulit, berbagai tempat yang sudah dilalui, ujung-ujungnya di Lombok juga ketemu dengan Fitup. Nah, kalau bisa tahu Bang ya, Bro Aswan, bagaimana sih awalnya bisa ketemu dengan Fitup? Ya, jadi awalnya itu ada pertama sekali ditawarin sama sepupu di akhir tahun 2019. Bila Zua, halo. Dia ngenalin pertamanya, tapi aku masih apaan sih? Sama mungkin seperti orang-orang yang saat ini yang kita ajak. Mungkin itu sama gitu. Saya masih cuek, masih apa segala macam. Enggak. Pada akhirnya saya ketemu di salah satu di situ, ketemu namanya Pak Ridlo. Saya masuk WhatsApp-nya, chatting, ditawarin, dan akhirnya diajarin, diinformasikan, dikasih tahu, disupport semuanya bahwa ini sampai sempat sebenarnya Bang, saya itu nyasar grup. Saya sempat kontak Pak Ridlo, ya halo Pak Ridlo, itu sempat saya kontaknya beliau itu bukan hilang tapi nggak nyambung. Saya chatting kok checklist satu terus, hingga saya masuk kalau nggak salah itu 4 grup, termasuk grupnya Pak Sadat. Itu saya masuk, sampai saya bingung, kok ini mana teman-temanku yang awal saya kenal, kok nggak ada gitu. Sampai saya bingung. Nah, berawal dari situ, habis itu seminggu apa 2 minggu kemudian, chat lah saya sama Pak Rito, Pak mohon maaf, ini saya datang soalnya ada bla 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 infonya. Akhirnya, oh ya Pak, nggak apa-apa, saya masih tetap semangat menanti dan penasaran dengan Fitup ini seperti apa, kayak gimana ke depannya, dan cara kerjanya kayak gimana. Saat itu saya benar-benar buta sama sekali, tidak tahu harus bagaimana gitu. Sementara saya sudah menginformasikan ke beberapa rekan bahwa ini ada, kita nonton iklan dibayar saat itu. Wah, betul Pak ya, ada berbagai macam leader juga yang udah diketemui dalam waktu awal-awal fase di awal ya Pak ya. Roswan, tadi saya sempat mendengarkan bahwa disinilah kita bisa melihat bahwa dalam komunitas Fitup itu sangat luar biasa. Kita saling mensupport, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Nah, di awal-awal tadi ya Pak Aswan sempat bertemu dengan satu leader ke leader yang lain dan saling mendukung ya Pak ya. Iya benar sekali Bang. Nah, hebatnya Fitup Pak, seperti itulah komunitas kita. Nah ya oke Pak, untuk saat ini Pak Aswan, Bro Aswan ini sekarang udah di peringkat apa sih? Saat ini saya masih posisi gold, tapi sedikit lagi Pak, platinum. Karena saya yakin sebentar lagi platinum dan akhirnya nanti saya akan diamond. Karena nanti Pak, di tahun 2020 Desember ini, saya sudah meresmikan diri untuk fokus 100% bersama Fitup. Seperti itu. Wow,
fokus 100% dalam VTube. Jadi maksud Bapak itu Bapak akan tinggalkan pekerjaan demi VTube. Benar sekali Bang, kebetulan saya juga udah ada komunikasi dengan atasan saat ini untuk saya akan keluar dari zona aman saya gitu kan, untuk lebih fokus untuk mengejar karir bersama VTube, karena saya yakin bahwa VTube itu akan long life, VTube itu luar biasa, VTube itu akan panjang perjalanannya, seperti itu. Nah, Pak, teman-teman di luar ingin tahu juga nih. Nah, kan sekarang Bapak udah di posisi gold. Mungkin sebentar lagi ke platinum dan juga diamond. Nah, dalam waktu berapa lama Bapak bisa mencapai peringkat saat ini, Pak? Posisi gold lebih kurangnya sekitar 5 bulanan kalau nggak salah Pak. Itu pun dengan berjuang betul-betul Pak ya hingga ke posisi ini Pak ya. 5 bulanan itu karena itu juga sih Pak, faktor kita ada dua ikatan. Maksudnya 2 ikatan itu tadi masih terikat di tempat target yang saat ini, seperti itu. Ya makanya saya fokuskan. Mungkin kan tadi Bapak bilang Bapak butuh waktu sekitar 5 bulan, hampir 5 bulan untuk bisa capai ke peringkat gold ini dan sedikit lagi ke platinum Pak. Nah, mungkin ada di antara peristiwa-peristiwa menarik selama Bapak jalankan ini, itu mungkin ada peristiwa yang Bapak masih ingat sampai sekarang, yang Bapak tidak bisa lupakan saat Bapak menjalankan bisnis ini. Wah, ya itu sangat mungkin teman-teman yang lain juga pasti akan mendapatkan yang ini juga Bang ya, cerita-cerita unik atau kesan yang memang menggelitik sekali gitu pada saat kita menawarkan itu. Ya, jadi banyak hal Bang. Jadi saya bersama rekan-rekan juga kan sering kita sosialisasi ke masing-masing perkampungan, desa-desa yang ada di Lombok gitu kan. Mengajak teman-teman itu banyak sekali yang ya untuk menerima kita juga nggak banyak. Begitu kita menawarkan tidak langsung dibilang oh ya kami langsung gabung atau ini enggak. Jadi banyak ini karena di Lombok memang ini termasuk satu hal yang baru, sangat baru, sehingga perlu pendekatan yang sangat ini. Cuman di situ ada beberapa yang sangat luar biasa. Yang maksudnya itu yang ceritanya itu menawarkan seseorang untuk bergabung di VTube. Nah, pada saat kita tawarkan itu, beliau menawarkan produk yang lain. Nah, jadi adu produk, tapi saya mundur. Kita lihat produk mana yang ini gitu. Kalau kita berjalan dengan advertising-nya, periklanan. Kalau ini produk, sebenarnya mau menggabungkan itu. Nah, pada suatu hari jam 12 malam Peng Bang, itu tiba-tiba orang itu datang ke kos, ke tempat tinggal saya. Nah, mendaftarkan diri menjadi seorang VTuber sambil hujan-hujanan. Saya bertanya, saya padahal cuma menjelaskan ini dan Bapak lebih antusias menawarkan produknya Bapak, tapi kenapa Bapak malah ini? Setelah Bapak ngirimin video, saya pelajari, ya alhamdulillah saya yakin bahwa ini lebih bagus daripada yang saya tawarkan. Benarkah seperti itu? Wah, itu yang mungkin sangat-sangat berkesan. Maksudnya yang dari tadi susah banget ini sampai hujan-hujanan nyari ke lokasi saya gitu kan. Oh, itu sih. Berarti penjelasan Bapak tadi itu cukup memberi kesan kepada teman tadi yang diajak bergabung Pak ya? Iya benar. Saya yang saya undang gitu kan bergabung di VTube ya. Sampai hujan-hujanan masalahnya Bang. Hujan-hujanan, saya kaget. Sudah malam pula. Kita ada tamu jam segitu kan tanda tanya. Ini siapa? Saya dari dalam kamar sudah aja bawa sapu. Wah ini jangan-jangan. Ternyata bukan jangan-jangan. Ini adalah berkah. Ini adalah rezeki gitu. Sebuah permata gitu yang datang. Dan alhamdulillah saat ini posisinya juga beliau posisi pertama di tim saya gitu. Wow, luar biasa sekali Pak ya, luar biasa. Betul. Nah Pak, saya ini masih terpikir-pikir Pak. Tadi
Bapak mengatakan bahwa Bapak itu sebentar lagi akan betul-betul fokus dalam menjalankan bisnis YouTube ini. Sanggup meninggalkan kerja-kerja yang Bapak jalankan saat ini. Nah, apa sih alasan Bapak sampai senekat itu untuk menjalankan serius di bisnis ini? Mungkin Bapak punya alasan tersendiri. Bisa di-sharing ke teman-teman sih, Pak. Jadi mereka juga bisa tahu sih alasan Bapak itu kenapa ingin berhenti dari kerja yang ada saat ini. Ya, baik, Bang Eca. Jadi, kenapa sih saya mau memutuskan seperti itu? Sebelumnya sih, kalau boleh jujur, aku pernah beberapa juga ikut bisnis-bisnis yang, ya bisnis-bisnis begitu, di luaran sana. Saya tuh akan mencari tahu dulu, ini marketing plan-nya seperti apa, kedepannya seperti apa, gaya bisnisnya seperti apa, keuntungannya seberapa. Nah, itu saya cari tahu dulu. Nah, dari yang sebelumnya, saya memutuskan pada saat bertemu Fitup, saya pelajari marketing plan-nya. Oh, ini advertising terutama. Saya sangat tertariknya di periklanannya. Nah, karena sebelumnya sih sudah pernah sebagai marketing iklan juga, Pak. Jadi, sedikit tahu lah. Berarti selama ini Bapak udah pernah menjalankan marketing juga ya? Marketing dari sisi konvensional. Kenapa? Benar. Gitu. Nah, jadi dari situ saya berpikir, kalau saya masih memecahkan kefokusan saya nggak bakalan bisa mencapai seperti apa yang dicapai sama teman-teman saat ini. Kalau saya lihat kan banyak referral baru, mohon maaf nih, banyak referral baru yang udah nyampe platinum, bahkan sampai diamond gitu kan. Jauh di atas saya itu udah mencapai ini. Nah, dari itu saya punya keinginan dan memfokuskan tekad bahwa beranikan diri ke atasan untuk melakukan Goodbye So Sorry di tahun 2020. Seperti itu, Pak. Wah, oke, saya dapat tangkap nih. Saya dapat tangkap bahwa alasan Bapak untuk meninggalkan kerja yang ada saat ini karena ingin betul-betul fokus dalam menjalankan bisnis ini dan bisa capai ke peringkat yang tertinggi, Pak ya. Tepat sekali, Bang. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak buat Bapak nih. Moga-moga pertanyaan ini juga bisa membuka minda teman-teman yang lagi nonton nih, ya, lagi bersama kita pada sesi live malam hari ini. Nah, Pak, nggak mudah sih, ya, nggak mudah untuk kita bisa menjelaskan, ya, untuk kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita di luar sana bagaimana cara kita untuk menjelaskan bisnis YouTube ini kepada mereka. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nih, bagaimana cara Bapak itu menjelaskan bisnis ini kepada mereka. So, ini kan Pak bisnis baru. Jadi mungkin Pak Aswan ini ada cara tersendiri. Iya. Ataupun ada cara lain ya. Ya, kalau saya gini Bang, kalau saya presentasikan, yang saya lakukan real setiap hari, setiap ada waktu saya selalu menceritakan bukan dari satu sisi. Nah, sedikit juga nih buat Bapak atau Ibu di luar sana yang belum begitu tahu tentang Fitup, ibarat kata baru buka pintu, terus ngelihat isinya masih kosong, langsung ditutup. Ogah. Biasanya seperti itu. Nah, mereka harusnya masuk dulu ke dalam, lihat isi di dalamnya, pelajari dulu Pak ya. Iya, atau kalau kita ibaratkan manjat Bang, kalau misalkan kita manjat pohon, banyak orang yang tidak berani manjat, alasannya aku nggak bisa, saya nggak berani dan lain sebagainya. Tapi kita coba paksa buat maju nih. Setelah sampai di atas, banyak orang setelah nyampe di atas itu nggak bakalan turun karena melihat indahnya di atas sana, buahnya, keindahan alamnya luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi yang seperti itu pada saat presentasi juga. Nah, dan saya tekankan bahwa di Fitup itu bukan hanya nonton iklan 10/10. Bagi yang punya banyak waktu, bagi yang memiliki
skill marketing yang bagus atau yang mau belajar bisa mencari iklan untuk mendapatkan insentif di Fitup atau mendapatkan duit di Fitup. Nah, jadi ada dua Bang yang biasa aku sosialisasikan atau presentasikan, yaitu pertama mencari iklan, yang kedua nonton iklannya. Mau pilih yang mana? Dua-duanya it's okay, satu it's okay, seperti itu. Jadi ya it's okay, betul sekali Bang ya. Bro Aswan ini saya melihat memandang sebuah bisnis ini betul-betul memandangnya jauh ke depan daripada kita yang orang bilang yang saat menggunakan aplikasi ini cuma nonton dan dapat penghasilan. Sebenarnya masih banyak lagi di dalam ini yang kita bisa manfaatkan Bang ya. Ya sangat banyak Bang. Jadi di situ ada bisnis referral lah, bisa kita sampaikan seperti itu, bisa kita manfaatkan di situ buat apa, silaturahmi, memperbanyak sahabat, iya kan? Sambil mencari sahabat, sambil mencari youtubernya gitu. Jadi sekali menyelam ada pepatah bilang seperti itu kan, sambil menyelam sambil minum air. Air gitu ya. Bang, bro nih. Ini saat ini kan Bang, kalau kita bisa melihat udah gol saat ini mungkin udah sedikit lagi sampai ke peringkat platinum. Nah, perubahan apa sih yang Bro Aswan udah dapatkan saat ini bersama Fitup? Ya, kalau sebuah perubahan mungkin dari saya udah alhamdulillah sampai detik ini saya baru membeli, tapi bukan kayak teman-teman yang nge-share di grup LC. Saya sih nggak enaknya nge-share karena baru roda 2. Kalau teman-teman udah roda 4, kalau saya baru roda 2. Ya, tapi saya yakin saya ada target di tahun 2021 saya wajib punya roda 4-nya. Dari mana? Ya, saya akan kejar dari Fitup. Nah, untuk itu yang tadi kembali sedikit di 2021 saya putuskan buat itu juga. Nah, seperti itu. Nah, berarti saat ini Bro Aswan udah membeli roda 2, betul. Baru roda 2. Tapi 100% dari hasil Fitup, Bang. Ya, bukan hanya itu aja, Bang. Jadi kebetulan saat ini saya kos saya itu saya benar-benar ingin menjadikan sebuah istana raja gitu. Jadi semua saya beli dari hasil Fitup, saya jual view-nya gitu. Ya, poinnya saya jual. Saya beli yang namanya AC, yang tadinya cuma pakai kipas 2, jadi sekarang sudah pakai AC. Terus saya beli ya tempat-tempat karaokean lah kayak gitu. LCD saya beli. Alhamdulillah banyak yang bisa saya beli. Makanya saya sangat thank you banget sama Fitup, semua yang support saya tanpa terkecuali, semua saya sangat terima kasih banget. Ya, betul-betul Bang ya, udah banyak bukti-bukti fisik yang kita dapatkan ya dari hasil Fitup ini Bang. Sangat Bang. Nah, mungkin kan itu yang udah kita dapatkan saat ini. Nah, di luar sana juga itu seperti saya sendiri itu mempunyai Iya. mimpi-mimpi yang saya ingin capai saat saya menjalankan bisnis Fitup. Nah, kalau dari sisi Bro Aswan sendiri, apa sih mimpi terbesarnya selama ingin menjalankan Fitup ini? Kalau untuk mimpi terbesar, saya ingin kan saat ini saya kos Bang, kembali lagi. Saya ingin tidak kos lagi, maksudnya apa? Membeli sebuah rumah buat pastinya di situ keluarga saya, ada istri saya tercinta di situ, ada anak-anak saya, ya yang full I love full banget buat mereka. Agil Aswan Taunara, Darel Taunara Mohamed, I love you, dan buat istri saya juga I love you full. Nah, itu nanti saya akan punya cita-citanya di situ, menghadiahkan mereka sebuah rumah yang itu hasil dari Fitup, yang tadinya istri juga belum percaya, sekarang malah supportnya wow luar biasa.